Halo Sobat Kabar Teras, kali ini kita akan membahas wacana terkait jika Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersatu, bagaimana nasib Puan Maharani dan Anies Baswedan. Tetapi sebelumnya kita membahas wacana tersebut, admin ingin sedikit mereview sepak terjang kedua tokoh tersebut. Untuk sobatku, dukung terus channel ini dengan jangan lupa subscribe, like, and comment channel Kabar Teras. Ganjar Pranowo, SH, MIP, lahir tanggal 28 Oktober tahun 1968, adalah Gubernur Jawa Tengah dua periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Kagama, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Selain itu, Ganjar juga sempat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia selama 2 periode meskipun awalnya menduduki kursi dewan itu hanya sebagai pengganti antara waktu. Halo sobatku, selamat datang kembali di channel Kabar Teras mengabarkan politik terkini, gosip artis terkini, berita viral terkini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tekan juga tombol lonceng agar sobatku tetap mendapat kabar terbaru dari Kabar Teras. Prabowo Subianto, seperti yang banyak publik kenal bahwa putra kelahiran Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 ini adalah Ketua Umum sekaligus pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya atau biasa disingkat Gerindra. Selain dikenal sebagai pensiunan TNI, Prabowo juga terkenal sebagai pengusaha yang sukses dan memiliki banyak perusahaan yang tersebar di dalam maupun luar negeri. Dalam karir politik selain pendiri Partai Gerindra, Prabowo juga sudah 3 kali mencalonkan dirinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Memang sangat menarik jika kita mengupas tuntas terkait wacana paket Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia antara Ganjar dan Prabowo, sebab keduanya memiliki kekuatan politik yang sudah teruji di negeri ini. Seperti yang banyak diketahui bahwa tanda-tanda Ganjar menginginkan bertarung pada Pilpres nanti itu terbukti dengan banyak simpul-simpul relawan yang entah itu sengaja dibentuk atau memang atas kesadaran sendiri yang mendukung untuk Ganjar menjadi presiden. Bahkan akibat dari tanda-tanda tersebut hubungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan internal PDI Perjuangan tidak harmonis. Elit PDI Perjuangan menganggap Ganjar terlalu berambisi maju Pilpres berbekal ketenarannya. Di sisi lain, ada nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga dijagokan maju Pilpres 2024. Kondisi ini berbuntut tidak diundangnya Ganjar dalam pembekalan kader PDIP di Jawa Tengah yang dipimpin Puan Maharani. Namun tak dapat dipungkiri jika kita berhitung di luar PDIP, Ganjar lebih unggul. Dia memiliki tingkat elektabilitas tinggi menurut hasil survei beberapa lembaga. Sebut saja dalam indikator politik Indonesia, Ganjar memiliki elektabilitas 13,7% pada Maret tahun 2021. Survei SMRC, Ganjar memiliki elektabilitas 13,2% pada Februari-Maret tahun 2021. Survei LSI pada Januari tahun 2021, Ganjar Pranowo mengantongi 10,6%. Survei Carta Politika Indonesia pada April tahun 2021, Ganjar mendapat 16%. Sementara Puan jauh di bawah Ganjar dari sisi elektabilitas. Indikator politik Indonesia mencatat elektabilitas Ketua DPR itu hanya 1,1% pada Maret tahun 2021. SMRC mencatat elektabilitas Puan 5,7% pada Februari-Maret tahun 2021. Di survei LSI pada Januari tahun 2021, elektabilitas Puan Maharani hanya 0,1%. Dan di survei Carta Politika Indonesia pada April tahun 2021, elektabilitas Puan Maharani hanya 1,2%. Namun jika dilihat dari sisi internal partai, kekuatan Puan Maharani jelas lebih dominan. Sebagai putri mahkota dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di mana PDIP sendiri adalah partai nomor 1 pada pemilihan 2019 kemarin. Dengan mencermati latar belakang demografi, sosial, dan politik pemilihnya, serta membandingkannya dengan hasil survei 6 bulan lalu, tergambarkan perubahan sekaligus sumber-sumber peningkatan dukungan. Terdapat beberapa data penjelasan melesatnya dukungan Ganjar, itu terbukti dukungan ia peroleh dari semakin banyaknya kelompok masyarakat berusia lebih muda yang menjatuhkan pilihan politik pada sosoknya. Hasil survei saat ini menunjukkan, dari total pendukung Ganjar, lebih dari separuh merupakan responden berusia di bawah 40 tahun.
Jika dielaborasi berdasarkan kelompok generasi, sekitar 40% merupakan kelompok milenial 22-40 tahun. Sisanya, 17,4%, merupakan generasi Z, kelompok responden yang juga tergolong sebagai pemilih pemula pada pemilu 2024 mendatang. Prabowo Subianto menakar kekuatan politik Ketua Gerindra tersebut tidak terlalu sulit, di mana Partai Gerindra tetap ingin mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto maju di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Prabowo dinilai Gerindra layak diusung pada Pilpres 2024 lantaran masih ingin memberi bakti bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Menteri Pertahanan Indonesia ini bahkan hasil surveinya masih teratas dari dengan kandidat-kandidat lainnya itu terbukti hasil rilis dari berbagai lembaga survei di Indonesia. Bahkan beberapa pengamat mengatakan jika kalau berbicara laku, elektabilitas Prabowo masih tinggi dalam parameter politik yang dirilis Februari dan Juni lalu. Namun masih butuh ekstra untuk melawan para pesaingnya. Yang tak bisa kita pungkiri adalah Prabowo Subianto punya tabungan elektabilitas dari capres yang berulang kali dimulai sejak 2004. Apalagi, saat ini Partai Gerindra tak memiliki sosok lain yang elektabilitasnya tinggi seperti Prabowo. Elektabilitasnya juga dinilai semakin tinggi, mengingat Prabowo kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Suka tak suka, Prabowo merupakan kekuatan Gerindra itu sendiri. Wajar kalau terus diusung maju. Bahkan beberapa relawan Jokowi pada Pilpres kemarin telah mendeklarasikan Jokowi Prabowo sebagai pemenang jika mereka berpaket. Dari analisa tersebut maka dapat disimpulkan jika wacana paket Ganjar Prabowo pada Pilpres mendatang tentu menjadi kekuatan besar, tanpa memungkiri kekuatan Puan Maharani, Anies Baswedan, Agus Yudhoyono, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Muhaimin Iskandar, Airlangga, Syahrul Yassin Limpo dan calon yang lainnya. Sebab Ganjar sendiri harus bertarung di internal partainya sendiri dalam memenangkan usungan kelak, tak hanya itu untuk memuluskan usahanya maju pada Pilpres jika tak diusung PDIP. Maka Ganjar akan bekerja keras mengambil hati para ketua-ketua partai. Sementara Prabowo yang dianggap paling berpotensi memenangkan Pilpres mendatang juga dihadapkan pada masalah masa lalu. Di mana Prabowo telah 3 kali mengalami kegagalan dalam pertarungan perebutan presiden dan wakil presiden. Serta tak sedikit juga para pendukung Prabowo kemarin yang hijrah lantaran masuknya Prabowo pada jajaran Kabinet Jokowi. Menarik untuk kita tunggu peta politik di negeri ini, sebab survei hari ini pun tak bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk memenangkan Pilpres mendatang karena perhelatan Pilpres akan digelar di 2024 nanti maka tentu segala hal masih bisa terjadi. Baiklah sobatku, demikianlah tanggapan admin terkait jika Prabowo Ganjar bersatu, begini nasib Puan dan kawan-kawan. Untuk sobatku, dukung terus channel ini dengan jangan lupa subscribe, like, and comment channel Kabar Teras.